Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SIBOIM, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Awal November ini, setahun lebih pagebluk COVID-19 melanda Indonesia. Lebih dari 84.000 jiwa terpapar virus tersebut. Memperkuat sistem imun tubuh merupakan cara yang paling tepat untuk menangkal virus tersebut. Sistem imun tubuh yang kuat juga dapat membantu menghindarkan dari segala macam penyakit. Bagaimana cara memperkuat sistem imun tubuh? Pada dasarnya, tubuh manusia memiliki sistem imun untuk melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Namun ada hal-hal yang dapat melemahkan sistem imun, antara lain penuaan, kurang gizi, penyakit, atau obat-obatan tertentu. Oleh karena itu, fungsi sistem imun perlu senantiasa dijaga agar daya tahan tubuh kuat. Salah satu cara menjaga agar daya tahan tubuh kuat adalah dengan terus berolahraga setiap hari. Tentunya dengan secara teratur. Salah satu kegiatan olahraga yang bisa kita lakukan yaitu dengan berlatih kebugaran jasmani. Untuk itu, pada kesempatan ini kita akan belajar dan berlatih tentang materi kebugaran jasmani. Salam olahraga jaya. Bertemu dengan Pak Jevis Adiguna, perwakilan dari PGRI Cabang Kranggan. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang mata pelajaran Penjas Orkes, pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Di semester 1, kelas 8 sekolah menengah pertama. Materi yang akan kita bahas tentang kebugaran jasmani. Untuk lebih jelasnya, SIBOIM akan menjelaskan untuk kalian semua. Terima kasih Pak Jevis. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kalian harus tahu dulu ya tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama, memahami pengertian kebugaran jasmani. Yang kedua, mengetahui unsur dan manfaat kebugaran jasmani. Yang ketiga, mempraktikkan latihan kekuatan otot, kelenturan, keseimbangan, dan latihan peningkatan kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan. Apa sih pengertian kebugaran jasmani? Ya, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas keseharian tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dan masih mempunyai cadangan sisa tenaga untuk melakukan aktivitas lain. Unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang pertama, endurance, daya tahan. Kedua, flexibility, daya lentur. Ketiga, strength, kekuatan. Keempat, muscular power, daya otot. Kelima, speed, kecepatan. Keenam, agility, kelincahan. Ketujuh, coordination atau koordinasi. 8. Reaction atau reaksi. 9. Balance atau keseimbangan. Dan yang ke-10, akurasi atau ketepatan. Nah teman-teman, dengan memahami unsur-unsur kebugaran jasmani, maka kita bisa melakukan latihan dengan tepat untuk menunjang kesehatan. Tak kalah penting, kita juga harus menjaga kebersihan diri sendiri maupun lingkungan.
untuk menjaga diri sendiri antara lain dengan sering mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Beberapa manfaat kebugaran jasmani antara lain terhindar dari penyakit jantung, terhindar dari risiko diabetes, terhindar dari risiko hipertensi, menurunkan kolesterol, terhindar dari risiko kanker, terhindar dari osteoporosis, meningkatkan energi, mencegah insomnia, mengatasi depresi. Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Strength. Strength atau kekuatan adalah kemampuan otot tubuh melakukan kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu tekanan. Latihan kekuatan atau strength yang dapat dilakukan adalah salah satunya push up. Berikut ini merupakan cara yang mudah untuk melakukan push up. Yang pertama, posisikan badan menelungkup. Kemudian angkat badan sehingga tangan menjadi lurus. Kemudian jatuhkan badan sehingga badan kembali ke tanah. Lakukan gerakan secara berulang-ulang. Gerakan push up ini melatih kekuatan dan daya tahan otot lengan, dada, dan bahu. Latihan kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan-gerakan olahraga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Salah satu contoh latihan kecepatan adalah lari 40-60 meter. Latihan kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah dengan cepat pada saat bergerak dalam kecepatan tinggi. Latihan kelincahan yang dapat dilakukan salah satunya adalah squat thrust. Berikut ini merupakan teknik squat thrust. Yang pertama, posisi tubuh seperti mengambil posisi push up dengan kedua tangan lurus. Kedua, lemparkan kedua lutut masuk ke dalam antara kedua lengan, kemudian kembalikan kaki posisi lurus. Ketiga, lakukan berulang-ulang dalam kurun waktu sekitar 1 menit. Latihan keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan posisi tubuh dari suatu tekanan atau beban dari badan dalam keadaan diam atau sedang bergerak. Contoh gerakan yang dapat digunakan untuk latihan keseimbangan adalah sikap kapal terbang. Bagaimana cara melakukan gerakan sikap kapal terbang? Ya, pertama, mengambil posisi berdiri tegak. Kemudian, rentangkan kedua tangan ke arah samping. Yang ketiga, meluruskan kaki ke belakang, salah satu saja ya. Kemudian, bungkukan badan ke depan dan pandangan lurus ke arah depan. Latihan koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seluruh tubuh dalam menyesuaikan dan mengatur gerakan secara simultan pada saat melakukan suatu gerak. Salah satu gerakan koordinasi yang dapat dilakukan adalah sikap kayang. Nah teman-teman, berikut ini merupakan latihan peningkatan kebugaran jasmani. Yang pertama, lari 50 meter. Kedua, tes gantung angkat tubuh putra dan tes gantung siku tekuk putri. Yang ketiga, baring duduk sit up. Yang keempat, loncat tegak.
Kelima, lari 1000 meter. Nah teman-teman, kalau yang ini merupakan contoh-contoh atau bentuk latihan kelenturan atau fleksibilitas. Kelenturan statis leher. Kedua, kelenturan statis jari dan pergelangan tangan. Ketiga, kelenturan tekuk siku. 4. Kelenturan statis bahu. 5. Kelenturan statis punggung. 6. Kelenturan statis pergelangan kaki, tungkai, dan punggung saat duduk lurus. Nah teman-teman, bagaimana dengan penjelasan hari ini? Apakah kalian semua paham? Semoga kalian bisa mengerti ya dengan penjelasan saya tadi. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dan jangan lupa juga kalian tetap latihan di rumah ya. Tentunya dengan pengawasan dari orang tua, kakak, bibi atau paman kalian di rumah ya. Jangan lakukan sendiri. Selanjutnya ada soal evaluasi dari Pak Jervis. Semoga kalian bisa mengerjakan ya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab untuk menjadi dasar bahan evaluasi bersama. Soal nomor 1. Sebutkan 5 contoh bentuk latihan kekuatan dan daya tahan tubuh. Jawabannya ada push up, ada back up, ada squat jump, ada pull up. Nomor 2. Kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti disebut. Jawabannya adalah kebugaran jasmani. Soal nomor 3. Latihan kebugaran jasmani berguna untuk meningkatkan. Jawabannya daya tahan tubuh. Soal nomor 4. Kemampuan fisik seseorang dalam melaksanakan tugas sehari-hari ditentukan oleh. Jawabannya derajat kebugaran jasmani. Soal nomor 5. Kemampuan otot untuk melakukan suatu ketahanan akibat suatu beban dinamakan. Jawabannya kekuatan. Soal nomor 6. Kemampuan untuk melakukan perpindahan tempat dari satu ke tempat yang lain dalam waktu yang tersingkatnya dinamakan. Jawabannya adalah kecepatan. Soal nomor 7. Kemampuan otot-otot untuk melakukan tugas gerak yang membebani otot dalam waktu yang cukup lama dinamakan. Jawabannya daya tahan otot. Nomor 8. Pemanasan dengan peregangan statis selain untuk mencegah terjadinya cedera juga bermanfaat untuk melatih. Jawabannya adalah kelenturan atau flexibility. Soal nomor 9. Sebutkan 4 cara untuk melatih, meningkatkan, dan mengembangkan daya tahan jantung dan paru-paru.
Jawabannya lari jarak jauh, renang jarak jauh, cross country atau lari lintas alam, interval training. Soal nomor 10. Gerakan naik turun tangga lebih menitik beratkan untuk meningkatkan dan mengembangkan daya otot. Jawabannya adalah otot tungkai. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat, salam semangat. Bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Salam dari Pak James dan si Boim. Sampai jumpa di video pembelajaran lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.